Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Utami Safitri dengan NIM 191300096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kegiatan ekonomi khususnya pada bidang produksi. Kegiatan ekonomi, produksi. Pengertian produksi. Menurut Sofyan As-Sauri, produksi adalah segala bentuk kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa untuk kegiatan yang dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill organization, managerial, dan skills. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis produksi. Yang pertama adalah produksi ekstraktif. Produksi ini melakukan eksplorasi sumber daya alam tanpa mengubah sifat dan bentuk apapun. Hasil ekstraksi kemudian diserahkan kepada perusahaan lain untuk diolah lebih lanjut menjadi barang baru yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Contohnya adalah penambangan bahan tambang, penangkapan ikan di laut, dan pengeboran minyak bumi. Kemudian nomor 2 adalah produk agraris. Produksi jenis ini mengolah alam dan memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan sumber daya alam yang berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Hal ini tidak hanya mencakup pertanian saja, namun juga peternakan. Contoh yaitu padi, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, telur, jagung, dan lain-lain. Kemudian nomor 3 adalah produksi industri. Produksi jenis ini mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi jenis ini menambah nilai guna agar dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan pemanfaatan yang lebih baik lagi. Contohnya adalah pakaian, sepeda motor, mobil, pesawat, makanan, minuman, dan lain-lain. Kemudian nomor 4 adalah produksi perdagangan. Produksi jenis ini bergerak dengan menghubungkan antara produsen dengan konsumen agar barang yang diproduksi dapat beredar dengan luas di pasaran. Selanjutnya adalah produksi jangka waktu dan prosesnya. Yang pertama adalah produksi berjangka waktu pendek, yaitu produksi yang prosesnya berlangsung cepat dan dinikmati segera oleh konsumen. Jenis produksi ini merupakan jenis produksi yang pertama kali muncul di Indonesia. Hasil dari produksi berjangka pendek mudah ditemukan dan sifatnya sangat mendasar. Contohnya adalah jajanan pasar, nasi pecel, sate, dan lain-lain. Kemudian nomor 2 adalah produksi berjangka panjang. Produksi jangka panjang membutuhkan waktu yang panjang agar produk dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh konsumen. Proses produksinya pun tidak sederhana. Produksi jangka pendek sesederhana produksi jangka pendek.
selanjutnya adalah sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM. SDM ini memegang peranan penting dalam sebuah unit usaha. Produksi tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh SDM yang memiliki skill. Meskipun SDM melimpah, tetapi SDM yang ada tidak mempunyai kemampuan untuk mengolahnya, maka SDM tersebut tidak akan memanfaatkannya dengan optimal. Kemudian, berdasarkan kualitasnya, SDM dapat terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu memiliki pendidikan formal dan resmi dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti dosen, perawat, dokter, apoteker, arsitek, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil yaitu memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pekerjaannya. Keterampilan yang dimiliki ini didapatkan dari seringnya berlatih dan mengasah kemampuan. Tenaga kerja terampil tidak harus melakukan pendidikan formal dalam menjalankan pekerjaannya. Contohnya yaitu desainer, kemudian konten kreator, penjahit, chef, supir, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang selama melaksanakan pekerjaannya tidak harus melaksanakan atau melalui pendidikan formal dan harus memiliki keterampilan tertentu. Misalnya asisten rumah tangga, office boy, petugas kebersihan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya modal. Untuk menjalankan unit bisnis, modal adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh produsen. Modal tidak harus selalu berupa uang, namun juga bisa berupa gedung, surat berharga, hak paten, keterampilan, kendaraan, mesin, bangunan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah keahlian. Agar produksi berjalan lancar, seorang diharuskan memiliki keahlian. Setidaknya perusahaan yang akan melakukan proses produksi perlu memiliki keahlian dalam perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organisasi, pergerakan atau actualing, dan pengawasan atau controlling. Kemudian yang terakhir adalah tujuan produksi. Tujuan produksi diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memperoleh keuntungan. 3. Menghasilkan barang setengah jadi.